Baik, kita mulai ibadah kita pada malam hari ini. Oh, Kak Billy kenapa? Bentar. Ya, kita mulai aja. Mari kita satu di dalam doa. Terima kasih, Bapak yang baik, atas kasih dan penyertaan-Mu dalam kehidupan kami di sepanjang hari ini. Pada malam hari ini, Bapak, kami datang, kami ingin mempersembahkan korban syukur kami di hadapan-Mu. Kiranya apa yang kami persembahkan boleh menjadi persembahan yang kudus dan berkenan dan layak di hadapan-Mu ya Tuhan. Sucikan, kuduskan hati dan pikiran kami Tuhan, sehingga kami layak dan berkenan bagi-Mu ya Tuhan. Dan biarlah dalam ibadah komunitas ini bukan menjadi ibadah yang biasa-biasa saja Tuhan, tetapi Tuhan mau beracara setelah ibadah ini, setiap kami yang ada di dalam pergumulan, baik sakit penyakit, dan pergumulan apapun, kami boleh mengalami pemulihan, kami boleh mengalami kesembuhan. Di dalam nama Yesus, Tuhan yang kami percayai, Tuhan dan Juru Selamat kami. Terima kasih Tuhan. Inilah ucapan syukur kami, inilah doa kami. Kami persembahkan sepenuhnya ibadah kami ini ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya baik, malam hari ini kita akan mempersembahkan lagu terlebih besar ya. Semu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Hanya Kau Tuhan penolongku, yang selalu setia bersamaku. Kasih-Mu yang sanggup mengubah kehidupanku. Sungguh ku berserah, sungguh ku percaya, kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar,
Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Hanya Kau Tuhan penolongku. Engkau yang selalu setia bersamaku. Kasih-Mu yang sanggup mengubah kehidupanku. Sungguh ku berserah, sungguh ku percaya Kamu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidup. Ku percaya Kau bekerja mendatangkan kebaikan di hidupku. Ku percaya Kau bekerja mendatangkan kebaikan, mendatangkan kebaikan di hidupku. Tuhanku terlebih besar, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Yesus, kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan. Pulihkan hidupku. Oh, Kau tak pernah terlambat, Engkau
janjimu Tuhan, pulihkan kehidupan Yesus Tuhan terlebih besar dari segala Oh Tuhan lebih besar janjimu ya Tuhan, dari segalanya, dari segala persoalan kami, dari segala sakit penyakit kami, dari apapun juga kuasa-Mu Yesus yang lebih besar. Haleluya. Kami menyembah-Mu. Haleluya. Kami memuliakan Tuhan, kami meninggikan-Mu Tuhan, kami menyembah-Mu Yesus. Oh, terima kasih Tuhan. Apapun persoalan, apapun pergumulan kami Tuhan, kami percaya Tuhan, tidak ada satupun pergumulan yang lebih besar daripada kuasa-Mu ya Tuhan. Tidak ada satupun persoalan kami yang lebih besar daripada kuasa-Mu ya Tuhan. Karena kuasa-Mu telah menang atas segala kuasa yang ada di dunia ini ya Tuhan. Yes Tuhan, hanya kuasa Tuhan Yesus Kristus kami telah diselamatkan, kami telah mengalami kemenangan, kami telah mengalami pemulihan Tuhan. Oh, terima kasih. Haleluya. Kuasa-Mu Yesus, kuasa-Mu yang lebih besar, lebih besar, lebih baik, lebih ajaib, lebih dahsyat, lebih dari segalanya. Yesus, Namamu yang kami besarkan, namamu kami puji Tuhan, kami sembah Tuhan. Amin. mari sembah Dia. Oh Yesus, Engkau yang terlebih baik, Engkau yang terlebih besar. Haleluya. Hosana bagimu Raja, Engkau Yesus Tuhan. Kuasa-Mu terlebih Besar Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janjimu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu Terlebih besar Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Tak pernah terlambat, tak pernah terlambat Selamat janjimu ya tak Tuhan, pernah selamat janjimu ya Tuhan, tak pernah terlambat janjimu ya Tuhan. pulihkan hidupku. Selamat janjimu Tuhan memulihkan setiap kami Tuhan. Kasih Tuhan. Janjimu Tuhan
Yes, Lord Jesus, terima kasih Tuhan. Kami percaya bahwa kuasa-Mu itu yang lebih besar dari segala kuasa yang ada di dunia ini, Tuhan. Di dalam Engkau, Tuhan Yesus, kami boleh menerima segala kuasa yang ada di surga, Tuhan. Karena kami tahu, di dalam Tuhan Yesus Kristus, kami adalah orang yang menang. Kami lebih daripada pemenang. Kami berkemenangan di dalam Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Itulah iman percaya kami, ya Tuhan. Kami percaya, Tuhan, apapun persoalan, apapun badai, apapun pergumulan yang saat ini terjadi dalam kehidupan kami, Tuhan. Kami percaya Tuhan kami lebih besar dari segalanya, Tuhan. Engkau yang sanggup membawa kami terbang tinggi bagai Raja Wali, Tuhan. Engkau yang selalu menuntun kami melewati setiap lembah kekelaman di dalam hidup kami. Dan kami percaya, Tuhan, di dalam Engkau kami akan selalu berkemenangan. Terima kasih, Tuhan. Malam hari ini kami berdoa untuk setiap teman-teman kami, saudara-saudara rohani kami yang sudah hadir, dan juga untuk teman-teman kami yang mungkin akan menyusul atau yang tidak sempat mengikuti ibadah pada malam hari ini, Tuhan. Kami berdoa untuk semua, setiap kami yang ada di dalam komunitas ini, Tuhan. Engkau yang mengasihi, Engkau yang memberkati kami, Tuhan. Engkau yang menambah-nambahkan sukacitamu, damai sejahteramu, kekuatan dan pengharapan di dalam Engkau, Tuhan. Iman percaya kami, ya Tuhan. Sehingga kami hari lepas hari semakin seperti apa yang Engkau kehendaki, ya Tuhan. Terima kasih, Tuhan. Dan pada malam hari ini, kami rindu satu dengan yang lainnya, kami bersharing, kami boleh membagikan apa yang menjadi kebaikan-kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami juga rindu berbagi tentang firman Tuhan yang kami dapat. Biarlah apa yang kami bagikan ini boleh menjadi kekuatan, ini boleh menjadi pengalaman bagi teman-teman kami, boleh menjadi kekuatan bagi setiap mereka, sehingga kami sanggup melalui setiap perjalanan hidup kami bersama dengan Engkau, ya Tuhan. Terima kasih, Tuhan. Biarlah Roh Kudus sendiri yang mengambil alih, Tuhan, ibadah pada malam hari ini, Tuhan. Karena kami tahu, Tuhan, ini adalah ibadah-Mu. Biarlah Roh Kudus sendiri yang mengambil alih, Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa, kami mengucap syukur kepada Allah Bapa di surga. Haleluya. Amin. Ya, shalom. Selamat malam Kak Ardo dan Kak Putri. Shalom. Iya. Baik, puji Tuhan, malam hari ini kita akan bersharing. Saya Ibu Lydia ya, pengen duluan ya. Enggak. Oke, mungkin dari Kak Billy dulu deh. Silakan Kak Billy, apa yang ingin dibagikan pada malam hari ini untuk kita. Kalau tadi katanya agak berisik, nggak apa-apa Kak Billy. Kita akan fokus mendengarkan suaranya Kak Billy aja. Halo, shalom, selamat malam. Ya, shalom Kak Billy. Halo. Mungkin tadinya sih sebenarnya gimana ya? Tadi kayak mau masuk apa enggak ibadah, soalnya di rumah kayak berisik banget kan, ada banyak orang di sini. Kan kalau misalnya masuk terus kayak kalau cuman jadi pendengar kayak gimana ya? Cuma dengar-dengar aja. Jadi gitu. Jadi rasanya gimana kalau nggak mau sharing sesuatu gitu. Tapi biarlah Roh Kudus yang menuntun aja. Biar Roh Kudus yang menghalangi suara-suara mistis. Apa itu suara mistis? Suara-suara berisik lain waktu.
Ya, Eh, silakan Kak Ardo. Kak Ardo lagi, Kak Billy. agak bingung sih mau sharing apa. Cuman di sini pengen sharing mungkin sekalian misalnya mau di apa ya di langsung dikasih tanggapan aja dari apa yang pengen saya sharingkan malam hari ini eh, tentang kan saya sekarang lagi baca masih di Daniel Iya, Kak. udah di bagian eh bukan enggak saya tadinya ini baru habis pulang dari ibadah sih sebenarnya. Iya, Kak. Kan waktu lalu saya udah bilang tiap hari Kamis ada ibadah. Ini baru pulang dari ibadah. Puji Tuhan ya cepat selesai ibadahnya dan bisa masuk ibadah lagi di sini bersama teman-teman sekalian. Mungkin dari firman tadi aja yang saya dapat dari ibadah tadi. Kalau Boleh banget, Kak. Iya, silakan. kalau di sini kan firmannya itu udah di apa ya dari gereja udah dikasih apa kasih tema Tema. ayatnya juga udah dikasih perikop apa yang harus dibaca mungkin beberapa minggu ini dan saya masuk tadi di ibadah bercerita tentang firmannya itu tentang di bilangan tentang pentahbisan orang Lewi. Orang Lewi apa? Kaum Lewi apa? Pokoknya tentang Lewi Orang di Lewi. Ya. bilangan di Lewi. bilangan itu. Lewi. Iya, di bilangan. Bilangan. Di situ saya belajar ketika waktu bangsa Israel mau beribadah, mereka nggak seenaknya itu harus pengen ibadah langsung masuk aja di tempat ibadahnya. Waktu itu kan kalau di bangsa Israel pada waktu itu ibadahnya di kemah pertemuan kalau nggak salah. Di kemah pertemuan tempat ibadahnya. Jadi bangsa Israel waktu itu kalau mau ibadah mereka harus ditahirkan terlebih dahulu sebelum masuk di tempat ibadahnya. Jadi mereka ya harus misalnya dosa-dosanya itu harus dihapuskan dengan cara ada korban unjukan, korban pokoknya ada korban-korban Bakaran. penghapus dosa atau apalah itu harus kasih korban lembu jantan, harus ada yang tepung terbaik berapa eva lah, minyak harus begitu kan kalau misalnya mau sebagai korban penghapus dosa atau apa itu sebelum mereka bisa beribadah mencari Tuhan. Nah, kan kalau kita saat sekarang kalau kita mau ibadah ya kita datang walaupun dengan penuh dosa kita bisa datang beribadah kepada Tuhan. Berbeda kan dengan waktu itu bangsa Israel mereka harus dihapuskannya dosanya dulu baru bisa menghadap Tuhan. Kalau kita pada zaman sekarang udah ya kita dosanya nanti pengakuan dosa ya di gereja begitu juga ya kan di gereja pasti ada pengakuan dosa. Jadi di sini saya belajar bagaimana ketika pada waktu itu mereka
harus sedemikian begitu pengorbanannya itu mau masuk ibadah cari Tuhan itu harus seperti itu. Sedangkan kita saat ini nggak mau ibadah nggak harus seperti itu, tetapi kita kerinduan untuk datang beribadahnya kadang ya pengen masuk, kalau enggak ya enggak gitu. Iya kan. Juga mengenai persembahan. Nah, pada waktu itu kan persembahannya begitu ada banyak, ada korban bakaran, korban penghapus dosa, korban apa lagi? Pokoknya ada banyak sekali korban-korban yang harus, kalau misalnya korban penghapus dosa harus lembu ini, harus ada minyak, harus tepung, harus korban apalagi harus kasih ini, kasih itu. Nah, sedangkan kita pada zaman sekarang ini ketika kita mau memberikan persembahan aja kayaknya kita harus ada hitung-hitungan gitu. Nggak sama ke iya kan mungkin ya nggak semua orang sih. Cuman kan kalau misalnya ada orang yang dalam hatinya Tuhan udah di saat seperti ini keadaan susah mau ibadah kasih persembahannya sama kayak kan misalnya ada ibadah yang udah tiap hari, orang kadang kalau mau masuk ibadah itu udah terintimidasi sama mau kasih persembahannya karena udah tiap hari gitu kan. Pernah nggak sih ngerasa seperti itu? Ya mungkin ya nggak di komunitas ini. Mungkin kalau misalnya konten ini mau dibagikan terus ada orang-orang yang mau mendengarnya, mungkin mereka bisa dengar apa yang saya sampaikan malam hari ini. Jadi misalnya kalau kita memberikan persembahan itu ya kita jangan lihat besar kecilnya. Kita lihat bangsa Israel gimana. Mereka itu memberikan persembahan itu begitu udah udah sapi kalau mau dirupiahkan zaman sekarang sapi kalau di Indonesia ya sapi, kadang kan lembu. Kalau di sapi ini berjuta-juta kan. Berjuta-juta itu baru satu ekor sapi aja. Ini kalau mau bangsa Israel mau beribadah harus penghapusan dosa, ada banyak yang harus dikorbankan, bukan cuma satu ekor ini, harus juga yang terbaik malah, bukan sembarang yang mau dikorbankan. Jadi seperti itu yang bisa mungkin saya sharingkan tentang perbedaan gimana bangsa Israel sama keadaan kita sekarang ini. Terima kasih, mungkin ada tambahan dari kakak-kakak semua. Terima kasih. Terima kasih Kak Billy. Bagus sebenarnya apa Kak Billy, itu renungannya tuh bagus. Jadi membandingkan bahwa betapa susahnya perjanjian lama ya, kehidupan di perjanjian lama, begitu banyak sekali aturan yang harus diikuti, tetapi semuanya itu dimudahkan melalui pengorbanan Tuhan Yesus. Semua aturan-aturan itu yang lama yang harus korban lembu, korban apa ya, bakaran dan lain sebagainya. Saya juga baca saya juga kadang dalam hati, aduh kok begini banget ya. Tetapi puji Tuhan, kita punya Tuhan yang sungguh baik, yang mau mempersembahkan anaknya yang tunggal, Tuhan kita Yesus Kristus, yang melalui satu kali pengorbanannya untuk seumur hidup kita beroleh keselamatan. Makanya seperti yang kemarin saya sharingkan itu, perjanjian lama dengan perjanjian baru itu, semua yang ada di dalam perjanjian lama itu sudah digenapi, terkecuali ada beberapa nubuatan tentang akhir zaman ya, di kitab Daniel itu ada beberapa nubuatan tentang akhir zaman. Nah itu mungkin belum digenapi, tetapi perjanjian lama itu sudah digenapi, Tuhan sudah genapi, sudah sempurnakan lewat kedatangan Tuhan Yesus Kristus. Jadi seharusnya justru
kita yang nggak perlu lagi ribet kayak dulu ya. Kita mau ke gereja kapan aja bisa. Kita mau apa? Memuji Tuhan kapan aja bisa, nggak harus bawa ini, nggak harus bawa itu. Tapi mungkin kita punya uang berapa ya. Tapi kalau kita berikan dengan kerelaan hati, dengan keikhlasan, ya tidak masalah, tidak harus seperti dulu, misalnya orang harus membawa ini, membawa itu, ya itulah enaknya. Tapi justru semakin enak, orang semakin malas gitu ya. Gitu ya Kak Billy ya. Jadi ini yang menjadi perenungan juga buat Iya, saya juga, buat iya, iya. kita semua, bahwa pengorbanan Tuhan Yesus itu mahal harganya. Kenapa kita malah jadi malas? Kenapa kita malah jadi menggampangkan? Kenapa kita malah jadi seakan-akan semuanya Tuhan Yesus sudah tanggung. Jadi kita ya menerima keselamatan, ya sudah, kita tidak mengerjakan keselamatan itu malah jadi apa gitu ya. Jadi seharusnya ini menjadi perenungan yang bagus untuk kita, bahwa karena begitu besar kasih Tuhan, melalui pengorbanan Tuhan Yesus kita sudah beroleh keselamatan. Seharusnya kita lebih giat ya di dalam melayani Tuhan. Melayani Tuhan itu seperti apa? Seperti yang kemarin saya jelaskan itu, ya kita melayani orang sakit, kita melayani seperti Kak Rani, ya jadi satgas buat di gerejanya untuk mereka yang COVID. Kemudian kita melayani orang yang butuh pertolongan, orang yang sedang kelaparan, kita mengasihi keluarga kita, dan lain sebagainya. Ya, itu namanya kita giat mengerjakan keselamatan kita. Kita melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Jadi, puji Tuhan, kita nggak hidup lagi di perjanjian lama, Kak Billy. Kita hidup di perjanjian baru. Tapi bukan berarti dengan hidup di perjanjian baru terus kita jadi malas. Enggak. Justru kita harus lebih giat lagi, karena anugerah dan keselamatan itu sudah Tuhan kerjakan, tapi kita harus mengerjakan, melanjutkan amanat agung itu ya. Memberitakan Injil, menjadi contoh dan teladan buat orang lain. Seperti itu kalau tanggapan saya Kak Billy. Mungkin nanti dari yang lain-lain ya, dari Kak Rani atau Kak Ardo atau Kak Putri yang akan menanggapi. Ya, begitu Kak Billy. Terima kasih untuk sharingnya pada malam hari ini. Ya, ya kalau Kak Billy dapat renungan begitu, berarti Kak Billy harus lebih semangat lagi nih ya dalam melayani Tuhan ya Kak Billy ya. Amin. Amin, ya harus lebih semangat, apalagi Kak Billy kan masih muda ya. Masih jiwa muda, masih semangatnya masih ini ya. Ya jangan kalah sama yang tua-tua. Ya, oke. Terima kasih Kak Billy buat sharingnya. Sekarang kita ke Kak Rani dulu deh. Ya, silakan Kak Rani. Ada yang ingin dibagikan buat kita. Halo, selamat malam. Ya, shalom. Ya, Tuhan Yesus itu baik, benar-benar baik deh. Kalau minggu yang lalu saya penuh dengan mengeluh. Ini kenapa semakin banyak anggota jemaat yang terpapar? Kok dalam jangka waktu singkat banyak lagi, nambah lagi. Kita kan agak-agak kelabakan juga. Tapi ya Tuhan itu udah nunjukin hal-hal yang baik melalui komunitas biji sesawi ini, saling menguatkan. Kemudian yang paling luar biasanya lagi, kemarin setelah kita ada doa itu untuk yang doa dan konseling. Jadi tim Satgas ini bikin doa dan konseling melalui Zoom. Semua tim Satgas dan anggota jemaat yang terpapar ikut di Zoom meeting tersebut, saling menguatkan satu dengan yang lain. Kemudian kita tutup di dalam doanya doa berantai. Di situ saya kebagian juga di situ doa. Ada 3 orang yang berdoa di situ. Saya kebagian terakhir. Jadi bagiannya mendoakan bangsa dan negara. Dan juga di situ ketika saya mendoakan yang mengalir begitu saja,
ada satu permintaan saya di situ bahwa di dalam pertemuan doa dan konseling ini, untuk yang berikutnya jumlah jemaat yang mengikuti akan berkurang. Saya bilang seperti itu. Jadi secara otomatis saya punya iman. Setelah ini akan ada berita bagus bahwa semua jemaat itu mendapatkan hasil yang baik ya, yang negatif PCR-nya, dan itu terbukti. Tuhan itu benar-benar baik, teman-teman semuanya. Dan itu malamnya kita habis doa, besok paginya satu keluarga informasi ke kita, puji Tuhan PCR kami sudah keluar negatif semua, terima kasih untuk dukungannya. Kemudian dilanjutkan lagi, siangnya dapat lagi kabar wakil ketua satgasnya, dia seorang dokter, dia kena, kemudian dia bilang, saya sudah dapat hasil PCR saya, terima kasih, saya sudah sembuh. 2. Kemudian dilanjutkan lagi sorenya ada yang terpapar COVID, tetapi dia punya komorbid, jadi harus dirawat. Kondisinya saat itu sudah parah, dia sesak. Dan dia bilang, saya sudah tidak sesak, info sudah dilepas, sore ini juga saya boleh pulang rumah sakit. Puji Tuhan, 3 kabar. Dilanjutkan lagi, malam lagi dapat kabar lagi dari Bapak Ramsudin di lingkungan 1, hasil PCR sudah negatif. Itu luar biasa ya kawan-kawan. Jangan sampai kita menyepelekan doa. Sekecil apapun kita mendukung siapapun yang meminta untuk didoakan, kita dukung dalam doa. Tuhan bekerja melalui kita. Kita ini adalah alat Tuhan. Jadi kalau ketika Tuhan bilang doakan. Dan nanti yang bekerja itu ya kuasa Tuhan, bukannya kita bilang itu karena doa kita, itu kan bukan, karena kita meminta Tuhan yang berotoritas, Tuhan yang turut campur tangan. Toh dia yang punya kok semuanya, dia yang berkuasa, dan kita benar-benar boleh merasakan senang gitu. Kemarin saya suntuk, muka saya bete, muka saya campur kesel gitu ya, sedih. Tapi dalam hitungan hari Tuhan sudah mengubahkan semuanya itu. Oh ini loh, saya mau tuh kalian tuh ya balik ke saya gitu, minta sama saya, ya nanti saya kasih. Itu benar ya dari Matius 7 ya. Jadi minta, kamu akan dapat, ketok gitu kan, maka pintu dibukakan, cari maka kamu akan mendapat. Bagaimana kita mau mendapat kalau kita tidak mengetuk, kita tidak mencari, kita tidak meminta? Jadi doa itu adalah sarana yang paling mujarab. Bukan kita mendekati orang-orang yang punya kuasa, punya jabatan, punya uang, punya prestise tinggi ya di gereja ataupun di perusahaan apapun. Tidak, kita tidak perlu mendekati mereka. Yang kita dekati adalah Tuhan dengan doa. Hanya sesimpel itu ternyata kuncinya, teman-teman. Jadi puji Tuhan. Praise God, segala sesuatu ketika kita letakkan di bawah kaki Tuhan, Tuhan yang berotoritas, Tuhan membuat segalanya menjadi luar biasa. Itu aja sih saya mau bagikan itu. Saya senang banget deh dengar ada jemaat yang, Bu, hasil saya negatif. Wah, makanya saya pasang status WA kan. Berita yang negatif belum tentu itu kabar buruk. Iya. Tetapi berita yang positif belum tentu itu adalah kabar yang baik. Kalau kita positif COVID, saya nggak kebayang kalau itu adalah kabar baik. Tetapi kalau yang dinamakan negatif belum tentu itu menjadi buruk. Dan itu luar biasa sekali. Tuhan mengajarkan di situ bahwa Tuhan memakai kondisi apapun untuk membuat kita menjadi orang yang baru, orang yang baik, orang yang penuh dengan kasih, orang yang mengerti. Ini loh, Tuhan tuh seperti ini. Itu aja teman-teman. Terima kasih. Iya, terima kasih Kak Rani. Ya, kita juga ikut bersukacita ya kalau ada orang atau saudara-saudara kita yang
sudah sembuh, ya tentu kita bersukacita juga, ikut merasakan sukacita, ya mereka boleh menerima Yes. kesembuhan. Kiranya juga melalui kesembuhan ini mereka semakin bergaul, semakin dekat sama Tuhan, ya semakin Amin, mengandalkan amin. Tuhan di dalam Terima kasih juga KBS sudah menjadi apa ya, menara doa lah. Ini suatu saat ya. akan menjadi menara doa buat semua yang perlu untuk didoakan. Amin, semuanya karena Tuhan yang bekerja. Kita hanyalah apa ya? Kita hanya apa ya? Tidak ini ya cuman alatnya aja, tetapi kita percaya bahwa kuasa Tuhan itu sanggup melawat setiap orang yang sakit, orang yang Amin. bergumul melalui doa itu. Jadi Tuhan mau ya kita seperti itu, kita datang sama Tuhan, kita datang dengan permohonan kita yang tadi seperti Kak Rani katakan, carilah Tuhan, ketoklah, dan apa satunya lagi itu carilah, ketoklah, dan Mintalah. mintalah, ya mintalah, carilah, dan ketoklah, ya. Jadi itu semuanya firman Tuhan yang iya dan amin, artinya bukan hanya kita berdoa tetapi kita juga beriman, kita juga percaya, kita juga terus ya ada usaha terus menerus. Jadi nggak cukup kita doa sekali terus besok enggak, tapi kita akan terus bawakan dalam doa. Bahkan mungkin jika orang itu sudah sembuh, kita akan terus bawakan dalam doa agar supaya orang itu boleh menjadi saksi Kristus, ya, yang hidupnya boleh dipulihkan, dia boleh bersaksi tentang kesembuhannya, dia boleh melayani Tuhan lebih dahsyat. Itu yang kita harapkan. Kesembuhan itu hanyalah tanda, tetapi yang Tuhan inginkan lebih daripada itu, yaitu melalui kesembuhan itu kita malah menjadi alatnya yang Tuhan pakai untuk kemuliaan Tuhan. Jadi ya itu kami semua di sini bersukacita ya Kak Rani. Kita percaya masing-masing kepala keluarga yang mengalami COVID pasti Tuhan akan lawat satu persatu. Tuhan berikan kekuatan, Tuhan berikan kesembuhan bagi setiap mereka, dan ada kesaksian-kesaksian luar biasa yang boleh mereka sampaikan bagi setiap orang bahwa ini loh Tuhan Yesus yang menyembuhkan, Tuhan Yesus yang sungguh ajaib, yang bekerja buat setiap mereka. Amin. Terima kasih Kak Rani untuk Terima sharingnya. kasih. Ya, kita berikan tepuk tangan ya buat Tuhan Yesus yang luar biasa ya. Ya. Yeay, Tuhan Yesus keren. Ya. Oke, baik. Sekarang kita ke Kak Putri dan Kak Ardo. Silakan Kak Putri dan Kak Ardo. Ya, terima kasih Kak Mario. Shalom semuanya. Selamat malam. Halo. Sukacita ya dengan Halo. bersukacita dengan kesaksian sharing dari Kak Billy dengan Kak Rani juga, dan menyatakan bahwa seperti Kak Billy dapat tentang perjanjian lama gitu, bagaimana cara beribadah. Itu sering menjadi perenungan buat saya pribadi. Kadang kalau saya malas ke gereja gitu ya. Kadang kan timbul kayak gitu, kayaknya capek, kok hujan ya, kok kayaknya mendung ya. Aduh, mendung nih kayaknya mau hujan deh gitu. Suka kayak gitu. Atau saat saya dan Kak Ardo butuh banget uangnya gitu. Tapi sudah waktunya untuk perpuluhan gitu, sudah waktunya memberi yang terbaik buat Tuhan. Itu terkadang daging saya dan dagingnya Kak Ardo itu benar-benar dilema begitu. Tapi saat saya terus diingatkan sama Tuhan tentang pada zaman dulu gitu, pada zaman bangsa-bangsa Israel mulai dikenalkan tentang membuat kemah suci, kemudian bagaimana mereka mau beribadah kepada Tuhan harus seperti apa, itu menjadi bahan perenungan buat saya pribadi gitu. Terus ya ampun, dulu itu sesulit itu loh,
kok sekarang ya segampang ini aja aku males gitu. Jadi itu kadang jadi hantaman tersendiri buat saya untuk koreksi. Jadi dari situlah saya saat saya mulai kendor, maksudnya mulai males, mulai apa, jadi kedagingan saya lebih tinggi daripada roh saya selalu berusaha memaksa otak saya untuk mengingat pada saat bangsa Israel itu. Dan itu menjadi, enggak, aku sekarang segala sesuatu dipermudah sama Tuhan, digampang sama Tuhan. Kok aku malah jadi kayak gini? Nah, itu jadi bahan koreksi. Dan terima kasih Kak Billy sharingnya, itu kembali ngingetin aku lagi pribadi. Oh iya, aku nggak dulu tuh jauh lebih susah, sekarang jauh lebih gampang. Berdoa sama Tuhan aja, aku nggak perlu bawa kambing, nggak perlu bawa burung merpati, nggak perlu bawa nggak perlu bawa lembu dan lain sebagainya. Aku tinggal datang ke gereja berdoa, bahkan di rumah pun aku bisa begitu. Jadi itu jadi penyemangat buat saya pribadi. Dan saya mau ucap syukur Kak Rani, puji Tuhan apa yang kita doakan Tuhan jawab tepat pada waktunya, dan semoga seperti Kak Mario tadi sampaikan, banyak saksi-saksi Tuhan muncul ya, mereka semakin semangat lagi mengenal Tuhan karena mereka boleh melihat keajaiban dan mujizat Tuhan luar biasa gitu. Dan hari ini saya mau, kemarin sempat sharing dengan Kak Mario gitu kan, cerita-cerita tentang kegalauan saya begitu ya Kak ya, hari Minggu itu. Terus hari Senin saya sebenarnya dapat firman ini sudah agak lama, sekitar minggu kemarin, tapi saya tuh masih diem gitu loh, nggak mau membaca firman ini lebih lanjut gitu. Jadi kayak diem aja, hanya diem. Tapi hari Senin itu kembali Tuhan mengingatkan saya untuk membaca firman ini. Itu ada di Yosua 6 ayat 1 sampai 27. Nanti teman-teman bisa baca tentang tembok Yeriko begitu yang dihancurkan hanya dengan bangsa Israel yang mengelilingi 7 hari begitu. Saat saya baca benar-benar, saat saya baca dengan sungguh-sungguh, ternyata Tuhan mengajarkan 4 hal kepada saya. Yang pertama itu adalah iman, yang kedua adalah ketaatan, yang ketiga adalah ketekunan dan juga keberanian. Begitu. Terus saya jadi koreksi sama diri sendiri. Tuhan itu bilang sama mereka, intinya adalah aku memberikan kota ini kepada kamu, begitu, beserta rajanya, beserta pasukannya. Berarti kalau Tuhan sudah bilang aku memberikan, berarti kan sudah pasti diberikan, gitu. Beda dengan aku rencana mau ngasih kamu ini sih, gitu. Tapi itu kan baru rencana, tapi enggak dikali. Kalau kita melihat dari versi yang KJV itu dikatakan sudah aku memberikan kota ini beserta raja, pasukannya dan juga penduduknya kepada kamu. Nah, tinggal bagaimana kita mengimani kalau Tuhan itu sudah memberikan itu, gitu loh. Hanya seperti apa waktunya, seperti apa prosesnya, itu kita ngikuti. Yang kedua adalah ketaatan. Nah, di situ kan ada ketaatan di mana Tuhan ngomong bahwa selama hari pertama sampai hari ke-6 kamu harus mengelilingi kota itu 1 kali. Kemudian pada hari ke-7 kamu harus mengelilingi kota itu 7 kali. Dan saat nafiri itu dibunyikan panjang, begitu kamu harus bersorak-sorak. Dan di situ juga Yosua berkata, selama kamu mengelilingi kota itu, kamu tidak boleh bersuara satupun, tidak boleh mengeluarkan suara sampai bunyi nafiri itu dibunyikan dengan panjang. Dan mereka taat gitu loh, mereka taat. Dan waktu saya baca literatur yang lain itu untuk mengelilingi tembok Yeriko waktu itu tuh membutuhkan waktu 1 jam jalan kaki. Jadi kalau seandainya pada hari ke-7 mereka harus mengelilingi tembok itu 7 kali, berarti 7 jam mereka harus keliling setengah hari hanya untuk mengelilingi tembok tanpa berbicara lagi. Nah itu saya jadi belajar. Saya berarti ini ya, saya masih banyak kekurangan saya untuk belajar taat sama Tuhan. Tuhan bilang kadang saya masih suka ngeles gitu, masih suka nego. Coba deh Tuhan gini-gini bisa enggak gitu. Tapi kalau Tuhan udah bilang ya, saya harus ngikut kalau mau apa yang Tuhan sudah berikan kepada saya itu saya dapatkan. Kemudian ada ketekunan di mana bangsa Israel tuh nurut
untuk mengelilingi kota itu. Jadi mereka tekun, mereka tetap taat seperti. Jadi ketekunan dan taat itu jadi satu, dan itu membuat saya belajar gitu. Tuhan mempercayakan saya untuk melayani, Tuhan mempercayakan saya untuk mengelola sebuah sosial media, Tuhan mempercayakan saya untuk melayani 2-3 keluarga gitu, untuk mereka bukan pelepasan sih, maksudnya mereka ada pergumulan gitu. Itu saya harus tekun di situ. Tuhan mengajarkan apapun yang kamu pegang saat ini, kamu harus tekun, kamu harus taat melakukannya. Itu untuk siapa? Bukan untuk mereka, tapi buat aku, buat Tuhan. Kemudian yang terakhir adalah berani. Jadi berani adalah keluar dari zona nyaman gitu. Zona nyaman saya seperti apa sih? Nah, itu saya harus berani keluar dari itu untuk menangkap, untuk mendapatkan apa yang Tuhan mau. Contoh saat di sini adalah bangsa Israel, setelah nafir itu dibunyikan panjang, mereka harus maju ke depan, kemudian mereka di situ dikatakan membunuh penduduk yang ada di situ, pasukan-pasukan yang ada di situ. Mereka harus berani melakukan itu. Saya juga harus berani keluar dari zona nyaman saya, yang ya bangsa Israel kita tahu bahwa mereka hanyalah sebuah bangsa yang pada zaman Mesir itu mereka membangun Mesir, peradabannya pada zaman itu mereka tidak diajari yang namanya berperang, mereka tidak diajari yang namanya memegang senjata, bagaimana strategi dan lain sebagainya, tapi mereka berhasil keluar dari zona itu, dan itu menjadi pembelajaran bahwa saya, kalau seandainya bangsa Israel pada saat itu berhasil dan bisa keluar dari zona nyamannya mereka, kenapa saya tidak, begitu loh. Itu jadi firman ini benar-benar bahasanya mungkin nempeleng saya dengan keras bahwa kalau bangsa Israel bisa, kenapa kamu tidak, begitu. Itu menjadi pembelajaran besar buat saya, dan menjadi penyemangat saya ke depan untuk jauh menjadi pribadi yang lebih baik lagi, melayani jauh lebih baik lagi. Apapun yang Tuhan percayakan kepada saya, itu harus saya saya harus bertanggung jawab atas itu, dan saya harus lakukan sebaik mungkin hanya untuk Tuhan. Gitu Kak Mario. Semoga apa yang saya dapatkan di minggu ini bisa menjadi berkat buat teman-teman. Dan maaf, hari Selasa saya tidak bisa bergabung. Sekali lagi, saya minta maaf karena memang harus harus melayani di gereja waktu itu hari Selasa dan Rabu. Jadi ada dilema. Aduh, pengen ikut doa di KBS, tapi kok harus datang di gereja untuk praise and worship itu. Tapi saya bilang, Tuhan, saya melakukan ini buat Tuhan, saya minta izin. Dan dari saat praise and worship pun juga saya sempat baca chattingan share Kak Mario, dan saya berdoa di sana untuk teman-teman yang mungkin tidak secara langsung bersama teman-teman ya, tapi di sana pun saya juga berdoa untuk teman-teman yang ada di KPF. Tetap semangat semuanya, tetap semangat dan teguh untuk melayani. Terima kasih, Tuhan berkati. Terima kasih Kak Putri. Atau mungkin dari Kak Ardo ada yang mau ditambahkan, Kak? Enggak ada. Enggak ada. Ya. Oke, baik. Terima kasih Kak Putri dan Kak Ardo untuk firman-Nya yang luar biasa ya, dari pengalaman orang Israel ya yang bisa merubuhkan tembok Yeriko. Kita banyak belajar hal ya. Tadi Kak Putri katakan ketaatan, kemudian kita juga harus tekun ya. Jadi jangan cuma taat aja, tapi tekun juga untuk melakukannya. Ya, tekun itu berarti berkelanjutan, berkesinambungan. Kemudian yang terakhir berani ya. Berani itu artinya kita punya keberanian untuk melakukannya, dan kita juga harus keluar dari zona nyaman ya. Keluar dari zona nyaman artinya kalau saat ini kita ada dalam zona nyaman ya, misalnya Tuhan punya kehendak lain ya kita mengikuti yang Tuhan inginkan ya. Kalau memang itu harus keluar dari zona nyaman ya, kita harus jalani itu, karena apa yang Tuhan janjikan dalam kehidupan kita pasti akan lebih baik daripada apa yang kita rencanakan ya. Terima kasih, renungannya sangat memberkati sekali buat Kak Putri ya. Tetap semangat ya, seperti bangsa Israel ya.
untuk Kak Putri dan Kak Ardo di dalam pelayanan, kemudian juga dalam kerinduan di dalam kehidupan keluarganya, ya pasti Tuhan akan memberkati, asal tadi itu ya tekun, kemudian semangat dan juga berani, ya pasti apa yang Kak Ardo dan Kak Putri rindukan, ya itu bisa Tuhan genapi janji-janjinya dalam kehidupan Kak Ardo dan Kak Putri. Ya baik, Kak Ibu Lydia, Kak Lydia lagi. Ibu Lydia silakan, ada yang mau dibagikan Ibu Lydia? Iya. Ya, shalom semuanya. Mungkin berbaginya begini ya. Udah beberapa 1 minggu yang lalu saya sempat membaca berita ya, teman-teman. Nah, di situ tentang perjudian, kayak apa dibilangnya togel ya kalau judi-judi itu dan semacamnya. Nah, terus diingatkan kalau judi itu dosa, nggak boleh. Tetapi ada salah satu yang berkomentar, nggak usah lah ngurusin hidup kita gitu. Dosanya kan juga ditanggung masing-masing kayak gitu. Jadi biarlah mereka yang berjudi itu, ya mereka yang akan menanggung dosanya. Jadi nggak usah ngurusin kita yang berjudi seperti itu. Istilahnya mereka nggak mau ditegur gitu ya. Lalu ada sempat terpikir juga, kebanyakan orang-orang di luar sana belum mengerti tentang kebenarannya. Nah, saat ditegur, responnya itu berbeda-beda. Lalu saya sempat berpikir kalau ya memang benar juga sih, mereka kan yang menanggung dosanya sendiri gitu. Kalau gitu ya sudah biarin aja, nggak usah ditegur. Tetapi saat itu saya sama Pak Mario lagi jalan, tapi di perjalanan itu kayak terlintas di pikiran, kalau kamu tahu kebenaran, tetapi maksudnya kamu tahu yang benar mana, tapi nggak ngasih tahu, itu kamu lebih jahat daripada orang yang jahat itu gitu. Jadi kalau kita tahu benarnya mana, yang benar mana, tapi kita diem aja. Ada orang salah, tapi kita tahu yang benar mana, dan kita nggak menegur, kita diam aja. Justru kita tuh lebih jahat kayak gitu. Itu yang terlintas terus ya sepanjang perjalanan. Lalu saya juga teringat juga sama firman Tuhan. Kalau ada saudaramu berbuat dosa, ya ditegur. Kalau dia mau berbalik, diampuni gitu. Jadi kita yang sudah tahu mana yang benar, nggak boleh diem aja kalau kita melihat saudara kita berbuat dosa. Jadi tetap kita itu harus menegur. Mungkin tadi yang di Kak Putri bilang ya, kita tuh harus berani. Kadang kala kita membentengi, jadi nggak berani negor kayak gitu, kayak takut salah nanti orang sakit hati atau gimana. Tetapi justru itu malah akan mendatangkan dosa untuk kita sendiri gitu. Mungkin itu yang saat ini saya pelajari hari-hari ini. Jadi kalau mungkin saya mendapati ada sesuatu yang nggak benar, nggak seturut dengan firman Tuhan, saya harus berani untuk menegur seperti itu. Nah, terlepas dari orang itu mau bertobat atau enggak, kita sudah melakukan bagian kita gitu. Bagian kita adalah memberitahukan yang benar mana. Kalau mereka mau dengar, ya puji Tuhan ya mereka mau bertobat. Tetapi kalau mereka tidak mau, itu bukan jadi ini kita lagi ya, bukan jadi beban kita lagi, karena kita udah menyampaikannya gitu. Itu jadi urusannya dia gitu. Mungkin itu sih yang mau saya sharingkan Pak Mari. Iya, terima kasih. Iya, baik. Berkaitan dengan apa? Dengan renungannya Kak Lydia tadi, Ibu Lydia tadi. Iya, memang benar bahwa kejahatan itu kita bisa lawan dengan peperangan secara rohani, ya. Karena suatu contoh aja ya, di tempat saya itu kasus perjudiannya luar biasa, dan ketika ada yang menginjil, kemudian ada yang
memprotes tentang kasus perjudian ini, malah kecaman, serangan buat mereka itu luar biasa. Di situ saya jadi malah merasa ini ya, kok ada orang seperti ini gitu ya. Tapi saya tahu bahwa semua itu sudah Tuhan firmankan bahwa semakin hari orang akan semakin jahat ya. Yang jahat akan berbuat semakin jahat ya. Dan yang kudus akan mereka akan hidup semakin kudus. Jadi itu sudah tertulis di dalam firman Tuhan. Apalagi di akhir-akhir zaman seperti ini, jelang kedatangan Tuhan Yesus, ya kita tentu akan merasakan dunia ini akan semakin hari semakin jahat, ya kejahatan di mana-mana, ya orang sudah tidak malu-malu lagi untuk berbuat jahat, ya kita tentu sebagai anak-anak Tuhan, mari kita lebih kuat lagi peperangannya di dalam peperangan roh, ya kita melawan itu lewat doa, lewat syafaat kita doakan bangsa dan negara ini, doakan pemerintah-pemerintahnya. Ya mungkin buat orang, apa sih artinya kamu doa cuma satu orang? Tapi kalau kita rame-rame, pasti Tuhan itu akan Tuhan pasti akan turun tangan buat setiap anaknya yang memohon, yang meminta belas kasihan Tuhan atas bangsa ini, atas pemerintahan, atas orang-orangnya, ya supaya bangsa ini boleh dipulihkan, ya banyak jiwa yang diselamatkan, ya seperti Kak Putri bilang banyak generasi yang boleh diselamatkan. Itu yang menjadi kerinduan daripada setiap kita. Ini tadi yang Kak Lydia ceritakan itu juga kemarin Kak Lydia nonton juga di YouTube ya. Ya soalnya ada kaitannya dengan dengan forex. Dengan trading ya. Jadi trading itu kalau saya pikir juga ya bisa dibilang juga sih ya, forex itu bisa dibilang juga judi juga ya, karena kita naruh duit tapi kita menentukan hal itu sama ya misalnya sahamnya naik atau emasnya naik, kita menang, emasnya turun, apa sih bedanya dengan perjudian ya? Sama aja gitu. Cuman bedanya mereka pakai dasi ya, pakaiannya bagus, pakai jas. Tapi kalau orang yang main judi misalnya main togel, mereka kan duduknya serampangan sambil nulis-nulis rumus ya. Jadi itu bedanya perjudian jadi kita berpikir ada judi yang kelas rendah, tapi kalau menurut saya ada juga judi yang kelas ya seperti forex, seperti trading itu ya memang sih ada ilmunya juga ya untuk mempelajari tentang saham, itu ada ilmunya ya kalau dipergunakan dengan positif ya itu tidak masalah. Tetapi kalau sudah sampai pada banyak kan sekarang kita lihat aplikasi-aplikasi forex yang merajalela ya. Saya tidak sebut mereknya, tapi aplikasi-aplikasinya banyak sekali kalau kita jumpai. Bahkan iklan-iklannya itu sering berseliweran di mana-mana ya kalau kita lagi buka YouTube. Nah itu mereka menawarkan orang untuk supaya malas gitu ya kalau menurut saya. Jadi akhirnya kita tidak bekerja, kita cuma mengharapkan sesuatu yang nasib-nasiban gitu. Ya itu kan Tuhan maunya kita tuh jangan malas, tapi kita bekerja dengan keringat kita mencari nafkah dengan keringat kita sehingga kita mendapatkan upah daripada hasil keringat kita sendiri. Itu Tuhan yang akan memberkati hasil itu, bukan dengan kita berharap dari nasib-nasiban ya atau dari perjudian ya, dari togel ya. Itu sesuatu yang dosa ya, itu keliru. Kalau kecanduan ya berarti kita sama aja menyembah berhala ya, berhalanya namanya judi ya. Itu sama dengan orang yang rokok, nyembahnya rokok ya karena merokok terus ya. Dan seperti itulah. Terima kasih Bu Lydia untuk
sharingnya pada malam hari ini. Ya kalau dari saya mungkin saya sharingnya tentang jemaat di Efesus ya, karena kebetulan saya bacaan tentang sudah di kitab Efesus nih. Jadi mungkin teman-teman tahu bahwa jemaat di Efesus ini Tuhan itu sangat memuji mereka loh di kitab Wahyu ya. Kalau teman-teman baca jemaat di Efesus, Tuhan sangat memuji mereka. Mengapa? Karena pelayanan mereka tuh luar biasa. Sungguh luar biasa dahsyat pelayanannya mereka, bahkan dipuji. Tetapi ada satu kekurangan mereka yang Tuhan tegur. Kekurangan mereka yaitu mereka sama orang-orang yang misalnya hamba-hamba Tuhan yang keliru, yang sesat, mereka kecewa, mereka kesal, mereka kecewa sama itu. Nah, itu justru Tuhan menegur seperti itu. Jadi artinya kita jangan sampai kecewa, kita jangan sampai kesel. Justru itu malah akan menjadi kepahitan buat kita sendiri. Kalau kita lihat saat ini banyak sekali hamba-hamba Tuhan yang mungkin mereka sudah keluar dari jalurnya ya. Kita hanya bisa bantu mendoakan. Kita tidak usah ikut kecewa ya. Kita doakan mereka supaya mereka kembali lagi ke jalan yang benar, di jalur yang benar sesuai dengan apa yang firman Tuhan katakan. Tapi berbeda sekali dengan jemaat Efesus ini, itu teguran buat mereka bahwa mereka harus mereka tidak boleh kecewa, karena jelas Tuhan menegur mereka bahwa mereka ini kecewa dengan para pengajar-pengajar, orang-orang yang mulai menyimpang dari ajaran yang sebenarnya. Kekecewaan ini yang membuat Tuhan menegur mereka ya. Jadi mungkin dalam pelayanan kita, dalam pelayanan itu saya yakin 100% pasti ada namanya perselisihan antar satu pelayan dengan pelayanan yang lain. Mengapa demikian? Karena Tuhan Yesus sendiri sudah mengalaminya ya. Waktu Tuhan Yesus melayani, Tuhan Yesus nggak disukai sama ahli Taurat, orang Farisi ya. Ya jadi tidak salah juga, pelayanan itu pasti ada gesekan, ada perselisihan, tetapi fokus kita itu bukan untuk menyukakan hati manusia, tapi fokus kita adalah melayani Tuhan. Jadi kadang saya juga dulunya awal-awal saya pelayanan, saya kadang juga merasa kenapa begini, kenapa begitu, tapi semakin ke sini saya semakin mengerti bahwa kamu tuh bukan melayani manusia, ya. Manusia mau sehebat apapun kamu layani dia tidak akan pernah bisa puas. Ya, sebagus apapun kamu lakukan yang terbaik, belum tentu loh dia puas. Pasti ada sisi-sisi di mana dia merasa tidak puas. Tetapi seperti firman Tuhan di Kolose 3 ayat 23, apapun yang kamu perbuatlah itu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Jadi kita melakukan sesuatu itu, kita nggak cari penilaian manusia, kita nggak cari tolak ukur dari manusia, kita nggak fokusnya ke manusianya, tapi kita melayani ke Tuhannya. Melayani Tuhannya ya dengan sebaik-baiknya. Ya kalau dalam gereja misalnya jabatan kita sebagai pendoa atau jabatan kita sebagai aser misalnya, atau misalnya sebagai penyambut tamu, atau bahkan mungkin yang hal-hal kecil ya, mungkin yang gotong-gotong uang persembahan atau lain-lain sebagainya, atau yang sapu-sapu pun, itu semua kita kerjakan dengan sungguh-sungguh, itu pasti Tuhan berikan upahnya. Jadi dari jemaat Efesus ini saya belajar hal tersebut, bahwa dalam pelayanan kita jangan kecewa, ya, jangan sampai kecewa sama orang, sama sesama pelayan, sesama hamba Tuhan, jangan sampai kita kecewa. Kita harus tetap mendoakan mereka, kita tetap mengasihi mereka, apapun penilaian mereka sama kita, jangan kita jadikan itu sebagai sehingga kita menjadi kecewa. Tetapi kita serahkan sama Tuhan. Tuhan yang paling tahu apa yang harus saya lakukan, ya. Saya doakan orang-orang yang mungkin kurang menyukai apa yang saya lakukan,
saya serahkan mereka kepada Tuhan, tapi saya mau tetap mengasihi mereka. Kita tunjukkan lewat sikap kita, keteladanan kita. Saya percaya di sini teman-teman pasti kan sudah pelayanan, Kak Billy sudah pelayanan, Kak Putri dan Kak Ardo juga sudah pelayanan. Ya, kita Kak Rani juga sudah pelayanan juga. Ya, kita harus lebih ini ya, lebih sungguh-sungguh lagi melakukan pelayanan itu bukan seperti untuk manusia, tetapi untuk Tuhan. Jadi apapun yang kita layani, sekecil apapun itu, kita lakukan yang terbaik. Tetapi kita jangan bermegah atas pelayanan kita, ya. Kita lakukan saja yang terbaik. Walaupun mungkin orang tidak tahu apa yang kita lakukan, hanya Tuhan yang tahu. Itu suatu hal yang luar biasa. Karena Tuhan sangat menyukai orang yang mereka melayani dengan sungguh-sungguh, tetapi mereka tidak memegahkan diri mereka. Nah, itu yang banyak perlu kita pelajari seperti itu. Jadi itu yang saya dapat malam hari ini, dan mungkin ada tambahan dari teman-teman, dari Kak Billy, dari Kak Putri dan Kak Ardo, atau dari Kak Rani berkaitan dengan pelayanan kita masing-masing, atau dengan ada tambahan lain, silakan, saya persilakan. Oke, kalau nggak ada ya, oke, kalau memang nggak ada, kita akan mengakhiri ibadah kita pada malam hari ini. Cuman pesan saya, kita semua ini kan melayani ya, Kak Billy melayani, Kak Ardo dan Kak Putri melayani, Kak Rani juga melayani, ya. Mari kita sungguh-sungguh melayani Tuhan, ya. Lakukan itu dengan hati yang penuh sukacita, hati yang penuh damai sejahtera. Seberapapun yang kita perbuat, sekecil apapun yang kita lakukan, biarlah kita melakukannya dengan penuh sukacita, ya, seperti untuk Tuhan. Karena kita tahu bahwa yang memberi upah itu bukan manusia, yang memberi upah bukan gereja, yang memberi upah adalah Tuhan. Tuhan yang memberi upah, itu ada di Kolose 3 ayat yang ke-24-nya. Kita percaya bahwa apapun yang kita lakukan, Tuhanlah yang akan menilainya. Karena Tuhan menilai tidak dari apa yang kita pamerkan, apa yang kita lakukan, tapi Tuhan melihat hati kita. Kita lakukan pelayanan kita dengan tulus, kita lakukan pelayanan kita dengan ikhlas, kita betul-betul melakukan pelayanan kita itu. Ya, kalau orang mau bilang kita seperti, saya pernah dengar hamba Tuhan ya, dia bilang, orang mau nganggap kita seperti kesetnya Tuhan pun tidak masalah, ya. Yang penting kita lakukan. Keset tahu ya, Kak Billy ya, keset itu yang orang kalau mau masuk rumah welcome, itu yang buat gesek-gesek kaki. Itu namanya keset kaki ya. Jadi kita mau jadi keset kaki pun tidak masalah. Yang penting nama Tuhan Yesus yang dipermuliakan. Jadi mau serendah apapun orang menilai kita, ingat, kita tidak mencari penilaian orang, tetapi kita sungguh-sungguh ingin melakukan semuanya itu untuk Tuhan, ya, karena kita tahu, kita percaya, kita imani apa yang kita lakukan itu Tuhan yang akan memberikan kita upah. Itu saja mungkin dari saya pada malam hari ini. Kalau tidak ada tambahan, mungkin ada yang ingin dibawa di dalam doa, silakan, dari Kak Billy, Kak Putri dan Kak Ardo, dari Kak Rani, mungkin ada yang ingin dibawa dalam doa, silakan. Dari Kak Billy ada, Kak Billy? Mungkin rencana buat kerja tambahan, kerja sampingan agar bisa dilancarkan. Oh iya, baik. Sudah cari kerjanya sudah dicari atau baru mau nyari nih Kak Billy? Sih sudah, kan rencananya mau bikin
kelas bahasa Inggris kan, buat Oh, kayak les kursus. gitu ya Kak Billy ya? Iya, kayak les Iya, buat anak-anak. Ya semoga aja berjalan lancar. amin. Ya, oke. Itu aja ya Kak Billy ya. Iya. Oke. Baik, terima kasih Kak Billy. Dari Kak Putri dan Kak Ardo, ada yang ingin dibawa dalam doa Kak Putri, Kak Ardo? Untuk ini ya, minta dukungan doa untuk kesehatan saya, terutama kalau beberapa hari itu seperti seperti anemia begitu ya. Semoga HB-nya nggak ngedrop lagi. Soalnya saya tuh sering banget HB-nya tuh ngedrop begitu. Kemudian dukung doa untuk mama dan papa begitu, agar keluarga ini semakin dipulihkan dalam Tuhan, dan terutama mama bisa melepaskan akar pahit gitu dari dalam dirinya. Untuk Sebentar, ini mamanya Kak Ardo atau mamanya Kak Putri? mamanya Kak Ardo. Oh, ada mamanya Kak Ardo, iya. Oke. Jadi minta dukungan doa buat papa dan mamanya Mas Ardo supaya bukan harmonis, iya, dan juga untuk mereka supaya ada saya bilang mungkin rekonsiliasi ya satu sama lain dengan pasangan masing-masing begitu, dan semoga keluarga ini dipulihkan aja semuanya. Mungkin itu Kak Mario. Oke, terima kasih Kak Ardo dan Kak Sama-sama Putri. Kak Mario. Malam hari ini saya mau minta tolong Kak Rani nih yang menutup kita dalam doa. Saya boleh Kak Rani? Shalom Kak Rani. Boleh. Ya. Nah, sekarang tadi kalau Kak Billy doanya untuk rencana mau buka les, kemudian kalau Kak Ardo dan Kak Putri untuk kesehatannya ya, supaya Tuhan pelihara jangan sampai kena tadi anemia ya, terus sama pemulihan untuk ayah dan ibu daripada Kak Ardo ya, mertua daripada Kak Putri ini. Dan kemudian saya juga minta dukungan doa untuk pemulihan juga dari supaya diubahkan hatinya ya buat ibu daripada Ibu Lydia atau ibu mertua saya ya, sama dengan kakak saya juga, kakak saya nomor 2 ya, namanya itu Kak Herti ya, Kak Herti, sama ibu daripada ya Kak Herti, sama aja panggil. Nah, sama ibu daripada Ibu Lydia ya, ibu mertua saya, agar supaya mereka dilepaskan juga dari akar pahit dan mereka boleh sungguh-sungguh menerima Tuhan Yesus, bukan hanya sekedar di mulut tetapi di hati juga. Itu mungkin Kak Rani dari saya pokok doanya. Saya minta tolong Kak Rani malam hari ini untuk kita dalam doa. Apakah perlu penyembahan atau langsung doa aja Kak Rani? Boleh kalau ada penyembahan ya Kak Mario. Sedikit aja. Lagu apa Kak Rani? Allah kuasa ya. Bisa mainkan? Allah kuasa ya? Iya. Oh iya. Tapi saya tuh nggak tahu kunci-kuncinya ya. Kalau ini maksudnya. Oke, kita ini semoga cocok nadanya dengan Kak Rani ya. Buat kita semua ya. Ayo Kak Billy kita nyanyi sama-sama. Allah kuasa melakukan segala Dia ciptakan dunia masa Allah
Maha Kuasa. Kuasa melakukan Segala perkara kuasa. Diampuni, ya ampuni yang berdosa. Sembuhkan yang sakit. Ku Maha Kuasa. Kuasa Melakukan segala Dia ciptakan seisinya. Dia ciptakan isi dunia. hapus segala masalah. Ku Maha Maha Kuasa. Benar Tuhan, Engkau adalah Allah yang Maha Kuasa. Sungguh kami bersyukur Tuhan kalau kami boleh menjadi anak-Mu. Kami boleh menjadi biji matamu. Kami boleh menjadi anak-anak-Mu, anak-anak pilihan-Mu ya Tuhan. Saat ini kami datang. Kami bersyukur ya Tuhan. Kalau di dalam Engkau, kami boleh mendapatkan keselamatan. Kalau di dalam-Mu, kami boleh mendapatkan kelegaan. Kalau di dalam-Mu, kami boleh mendapatkan kesembuhan. Bahkan di dalam Engkau ya Tuhan, pemulihan demi pemulihan boleh kami alami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Saat ini Tuhan, secara umum kami berdoa untuk komunitas Biji Sesawi. Bersyukur Tuhan untuk komunitas yang sungguh luar biasa Tuhan berikan kepada kami. Kami dapat mendukung satu dengan yang lain. Kami dapat sharing, berbagi. Ini adalah hal yang luar biasa yang kami dapatkan di tengah-tengah kesibukan kami sebagai manusia ya Tuhan. Tuhan telah menempatkan komunitas Biji Sesawi untuk dapat terus mengingatkan kami bahwa sebagai anak Tuhan, kami harus memiliki persekutuan baik dengan Tuhan maupun dengan sesama kami. Terima kasih Tuhan untuk hari ini, untuk waktu ini. Saat ini kami berdoa untuk setiap kami yang ada saat ini ya Tuhan. Ada Kak Mario, Kak Lydia, Kak Billy, Kak Ardo, Kak Putri, dan hamba. Kami bersyukur untuk segala hal yang Tuhan berikan. Hari ini kami banyak belajar Tuhan, bagaimana Tuhan di dalam perjanjian lama mengatur bagaimana harus beribadah, namun Tuhan sendiri yang boleh menggenapi di dalam pribadi Tuhan Yesus Kristus. Ketika kami mau beribadah, kami hanya datang kepada Tuhan di dalam doa. Kami tidak perlu dengan susah payah, namun Tuhan sendiri yang telah susah payah untuk mengorbankan diri menjadi pengganti segala hal yang sangat rumit di dunia ini. Ya, terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga mengucap syukur Tuhan untuk mendapatkan penguatan bahwa
ketika kami taat, ketika kami setia, ketika kami tekun, ketika kami mau mendengar suara Tuhan, maka Tuhan akan membukakan hal-hal yang baik, yang luar biasa kepada kami. Ketika Tuhan juga mengajarkan kepada kami untuk tetap memegang kekudusan hidup, kami juga dimampukan untuk berani menegur pada mereka yang melakukan salah. Tuhan, kami bersyukur Tuhan untuk hal tersebut. Biarlah setiap kami boleh semakin Tuhan pakai. Kami yang bukan apa-apa ini, Tuhan pakai sebagai alat Tuhan. Kami percaya melalui hidup kami pun dapat memberkati banyak jiwa, sehingga mereka pun boleh datang kepada Tuhan, boleh mengucap syukur, memuliakan nama Tuhan. Biarlah hidup kami menjadi kesaksian ya Tuhan. Tuhan Yesus, saat ini kami dukung dalam doa untuk saudara kami, untuk Kak Billy. Kalau saat ini Kak Billy sudah bekerja sebagai pengajar Tuhan, seorang pendidik, kami bersyukur untuk hal tersebut. Dan Kak Billy saat ini rindu sekali memiliki usaha yang lain ya Tuhan, usaha baru. Biarlah Tuhan juga yang akan membukakan jalan, baik tempat, dana, segala peralatan yang diperlukan, bahkan rekan-rekan yang akan bekerja bersama dengan dia maupun nanti calon muridnya. Mari Tuhan, Engkau yang akan tolong, Engkau yang akan berkati. Ketika Kak Billy menyerahkan segala rencananya ke dalam tangan Tuhan, biarlah Tuhan sendiri yang akan memproses segala sesuatunya yang terbaik menurut dengan waktu Tuhan yang terbaik juga. Terima kasih Tuhan, kami juga mendukung di dalam doa untuk saudara kami, untuk Kak Putri, Kak Ardo ya Tuhan. Untuk Kak Putri di dalam kesehatannya, kalau akhir-akhir ini merasakan pusing Tuhan, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan tolong sembuhkan Kak Putri. Jikalau ada suatu penyakit di dalam dirinya, mari Tuhan Engkau yang mau angkat, dan Tuhan yang akan memberikan kesembuhan, pemulihan yang sempurna. Kami berdoa saat ini Tuhan untuk pergumulan keluarga dari Kak Putri, terkhususnya untuk mama dari Kak Ardo. Tuhan tolong yang memberkati apapun yang saat ini dialami, apapun yang saat ini dihadapi, Tuhan tolong berkuasa dan berotoritas terhadap mama mertua dari Kak Putri ini. Biarlah segala apapun yang bukan berasal daripada Tuhan, Tuhan sendiri yang boleh cabut dan Tuhan boleh singkirkan semua itu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami topang di dalam keharmonisan rumah tangga dari keluarga atau orang tua dari Kak Putri dan Kak Ardo ini ke dalam tangan Tuhan. Segala pergumulan hidup mereka kami bawa ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan memberkati mereka dengan sukacita, dengan damai sejahtera, bahkan dengan hal-hal yang menggembirakan dari anak-anak mereka, dari mantu, dari cucu mereka. Biarlah mereka boleh menapaki masa keemasan mereka ini dengan penuh pengharapan kepada Tuhan, dengan penyerahan kepada Tuhan. Dan kami percaya Tuhan sangat mengasihi orang tua dari Kak Ardo dan Kak Putri ini. Terima kasih Tuhan, berkuasalah dan berotoritaslah kepada mereka dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga berdoa saat ini ya Tuhan, kami topang di dalam doa untuk Kak Mario dan juga Kak Lydia ya Tuhan. Saat ini kami dukung dalam doa untuk pergumulan yang dihadapi oleh mama mertua dari Kak Mario. Tuhan tolong segala apapun yang saat ini mungkin dirasakan oleh mama mertua dari Kak Mario, biarlah Tuhan Engkau sendiri yang juga berkuasa atas diri mamanya
mama mertua dari Kak Mario ini ya Tuhan. Dan pergumulan yang saat ini dihadapi, biarlah tidak menjadi beban yang berlarut-larut, tetapi biarlah orang tua kami ini ya Tuhan boleh menyerahkan hidup mereka, benar-benar menyerahkan hidup mereka kepada Tuhan Yesus saja. Kami percaya Tuhan bahwa tidak ada yang mustahil di dalam tangan Tuhan. Yes. Oleh sebab itu, kami percaya bahwa kuasa Tuhan melampaui apapun yang ada di dunia ini. Bahkan Tuhan mau pakai Kak Mario dan Tuhan mau pakai Kak Lydia untuk dapat mengubahkan segala sesuatu yang saat ini tidak baik menjadi hal yang jauh lebih baik. Berikan kebahagiaan, berikan sukacita kepada orang tua dari Kak Mario, Kak Lydia, supaya mereka boleh dapat mendapatkan suasana yang baik, suasana yang harmonis ya Tuhan, di antara orang tua dan anak dan mantu juga. Terima kasih Tuhan, kami percaya akan kuasa-Mu boleh ada bagi Kak Mario, bagi Kak Lydia, Tuhan yang akan menyertai dan memberkati senantiasa. Bahkan juga kami berdoa untuk kakak dari Kak Mario, Kak Herti ya Tuhan. Mungkin secara spesifik kami tidak tahu apa yang dihadapi, tetapi kami percaya kuasa Tuhan sanggup untuk mengubahkan beliau. Kami percaya bahwa kuasa Tuhan sanggup untuk membawa KRT untuk kembali kepadamu ya Tuhan, menyerahkan hidup ke dalam tangan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami percaya, kami terlalu yakin ya Tuhan, bahwa Tuhan berkuasa atas apapun di dunia ini ya Tuhan, baik di dalam setiap segi kehidupan kami. Kami berdoa Tuhan untuk pekerjaan, untuk usaha yang kami lakukan. Kak Mario, Kak Lydia, Kak Billy, Kak Ardo, Kak Putri, dan hamba, kami mau serahkan untuk pekerjaan kami, usaha kami, mata pencarian kami ya Tuhan ke dalam tangan-Mu. Kami percaya akan pemeliharaan Tuhan boleh ada bagi kami dan keluarga kami di dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga percaya bahwa Tuhan akan terus menolong kami, memberkati kehidupan kami, sehingga keberadaan kami pun dapat menjadi saluran berkat buat sesama kami. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk kesehatan kami semua. Tuhan, tolong jagai kami, lindungi kami Tuhan di dalam kondisi yang saat ini membuat kami khawatir, membuat kami cemas. Tuhan tolong kami. Jagailah kami ya Tuhan, sebab kami adalah umat-Mu yang Engkau akan luputkan dari segala mara bahaya. Dan kami akan percaya Tuhan, bahwa ketika kami menyerahkan hidup kami kepada Tuhan, kami mendapatkan kemenangan yang berasal daripada-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa saat ini Tuhan, untuk gereja di mana kami berjemaat, biarlah Tuhan Engkau memberkati, baik pendeta jemaat kami, para pengerja, bahkan setiap jemaat-Mu, umat-Mu ya Tuhan, Engkau berkati. Kuasai setiap kami ya Tuhan, ketika kami boleh dapat memberikan yang terbaik bagi Tuhan, kami sungguh mengucap syukur kepadamu dan kami boleh menerima hal-hal yang luar biasa yang tidak pernah kami pikirkan sebelumnya. Tuhan, kami berdoa saat ini juga ya Tuhan untuk bangsa dan negara kami Indonesia. Tuhan tolong pemerintahan bangsa dan negara kami ada di dalam tangan-Mu ya Tuhan. Kami yakin, kami percaya bangsa kami ini ada di hati-Mu. Oleh sebab itu ya Tuhan, kasihilah bangsa kami. Kasihilah ya Tuhan, sehingga bangsa kami ini boleh terluput dari hal-hal yang tidak baik. Kami boleh lepas dari hal-hal yang negatif yang ada di bumi Indonesia ini ya Tuhan. Dan kami percaya pemeliharaan-Mu boleh ada bagi bangsa ini. Kami berdoa saat ini khususnya ya Tuhan. Kami berdoa secara khusus Tuhan untuk pandemi yang saat ini sedang berlangsung gelombang ketiga.
Kami percaya akan kuasa Tuhan jauh lebih hebat, jauh lebih berkuasa dari kuasa apapun di muka bumi ini. Oleh sebab itu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, kami mohon Tuhan kuasa-Mu boleh hadir bagi bangsa Indonesia ini. Pulihkan kami Tuhan, jauhkan kami dari segala virus, sakit, penyakit, bakteri atau apapun di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berikan kami semua imunitas yang baik ya Tuhan. Ketika virus itu boleh menghampiri, kami tidak kenapa-kenapa karena kami boleh memiliki antivirus yang luar biasa, yaitu darah Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa untuk keamanan, kedamaian bangsa dan negara kami, Indonesia, maupun seluruh dunia ini Tuhan. Tolong lindungi, jagai, sertai bumi ini ya Tuhan. Dan kami juga berdoa untuk pemerintahan bangsa kami, Bapak Presiden Joko Widodo, pemerintahan dari pusat hingga ke daerah. Tuhan berkati mereka. Biarlah hikmat kebijaksanaan yang berasal daripada Engkau ya Tuhan boleh ada bagi mereka, sehingga mereka boleh menetapkan hal-hal yang penting bagi bangsa ini seturut dengan kehendak Tuhan saja. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Begitu banyak hal yang ingin kami doakan. Mungkin ada yang terlewat ya Tuhan, namun kami percaya Tuhan jauh lebih mengetahui apa yang menjadi kebutuhan kami. Tuhan jauh lebih mengerti apa yang menjadi kerinduan kami. Setiap pergumulan yang dihadapi oleh setiap kami ya Tuhan, baik Kak Mario, Kak Lydia, Kak Billy, Kak Ardo, Kak Putri, dan hamba sendiri, kami bawa pergumulan kami ke dalam tangan Tuhan. Tuhan tolong, berkatilah. Tuhan tolong, dengarlah setiap seru dan doa kami ya Tuhan. Yang mungkin terluput ketika kami ingin didoakan ataupun apapun, Tuhan tolong sertai. Kami juga berdoa untuk pokok-pokok doa yang sudah ada di grup KBS ya Tuhan. Mereka yang minta didukung, ditopang dalam doa, di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan tolong, urapilah ya Tuhan, sehingga kami boleh mendapatkan jawaban daripada-Mu. Bahkan untuk Ibu Indri yang saat ini sudah progresnya jauh lebih baik ya Tuhan kondisinya, Tuhan tolong berkati pemulihan beliau, sehingga beliau pun boleh pulih seperti sedia kala dan kembali dapat beraktivitas dan melayani seperti semula ya Tuhan. Terima kasih. Kami berdoa saat ini ya Tuhan untuk segala aktivitas kami ke depannya Tuhan, baik pelayanan kami dimanapun Tuhan menempatkan kami. Jadikan kami garam dan terang dunia ya Tuhan. Jadikan kami alat-alat Tuhan untuk membawa kebenaran firman-Mu bagi orang-orang di sekeliling kami. Dan jadikan kami anak-anak Tuhan yang dapat memberitakan Injil kebenaran Tuhan hingga pada saatnya nanti ketika Injil kebenaran Tuhan sudah sampai ke seluruh ujung bumi, Tuhan akan datang yang kedua kali. Kami menantikan hal tersebut ya Tuhan, kami merindukan hal tersebut. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Kami rindu juga hidup kami boleh Tuhan dapati tetap setia kepadamu. Ini doa kami ya Tuhan. Mungkin kami akan berpisah satu dengan yang lain. Kami akan mengistirahatkan tubuh raga kami ya Tuhan. Biarlah di dalam perlindungan-Mu saja kami boleh aman, kami boleh merasakan perlindungan dan penyertaan Tuhan. Malaikat surgawi Tuhan menjagai kami di sekeliling rumah kami, di sekeliling kediaman kami. Bahkan Tuhan menjagai kami, keluarga kami, suami, istri, anak-anak, orang tua kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah kami mohon berkat-Mu ya Tuhan, kami mohon berkat yang berasal dari Allah Bapa, kasih dan penyertaan dari Roh Kudus, dan anugerah keselamatan yang berasal daripada Tuhan Yesus Kristus boleh menyertai kami dari sekarang hingga selama-lamanya. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah kami yang hidup, kami serahkan doa ini. Namun biarlah kehendak Tuhan saja yang jadi, bukan kehendak kami sendiri. Ini doa kami ya Bapa, kiranya Tuhan boleh mendengar doa dan seruan kami ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah kami yang hidup, Allah kami yang berkuasa, kami berdoa dan mengucap syukur. Mari yang percaya kita katakan amin. Amin. Terima kasih Kak Iya. Rani.
Terima kasih banyak Sama-sama. Kak Rani. Terima kasih Terima juga kasih Kak untuk Billy, Kak Kak Ardo, Billy, dan Kak Kak Putri. Putri, Ardo. Iya, Terima kasih. sama. Terima Aku belum pernah ngelihat Kak Putri. Boleh Ya, on cam nggak? Kemarin kita udah. Boleh dibuka Kak videonya. Rani penasaran Kak Putri. Iya, kemarin kita Oke, moga bentar ya, moga nggak ngeframe. Soalnya ini lagi sinyalnya nggak bagus gitu. Iya. Princess-nya Tuhan Yesus. juga on cam deh. Iya. Dah. Semangat ya semuanya. Iya, Iya. semangat juga Terima kasih semuanya. semuanya. Selamat Dari beristirahat. kelihatan Kak Selalu. Billy biasanya dibuka. Oh, Kak Billy? Ya. Nah, dibuka. Ini dia Kak Billy. Terima kasih semuanya. Makasih ya Selamat Kak Mario. Tuhan berkati ya Ya, semuanya. terima Kak kasih Billy. Kak Billy, Kak Kak Putri, Kak Ardo. Putri. Tuhan berkati Ya, semua. Tuhan berkati. Ya, Tuhan berkati. Malam. God bless. God bless.